Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salsabil Mutafaroh, nomor absen 21, kelas PGMIA akan menjelaskan sedikit mengenai transaksi pembayaran dan pinjaman modal usaha. Yang pertama, transaksi pembayaran. Transaksi merupakan segala aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan atau harta kekayaan perusahaan. Transaksi keuangan ialah segala kegiatan yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Bukti transaksi ialah bukti tertulis atau bukti-bukti atas terjadinya kegiatan transaksi-transaksi dalam suatu perusahaan. Fungsi bukti transaksi ialah sebagai perekam pertama setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya bukti transaksi, setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan keuangan dapat didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara akuntansi. Jenis-jenis transaksi. Yang pertama, transaksi internal adalah suatu transaksi yang terjadi yang melibatkan hanya bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan saja. Contohnya seperti penghapusan piutang usaha, pengalokasian beban, dan lain-lain. Bukti transaksinya yaitu berupa bukti kas masuk, bukti kas keluar, memo. Yang kedua, transaksi eksternal adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak dari luar perusahaan. Misalnya transaksi penjualan, pembelian, pembayaran, hutang piutang, dan lain-lain. Bukti transaksinya yaitu berupa kwitansi, cek, biliet giro, faktur, nota kredit, nota debit, bukti memorial. Konsep dasar pinjaman bank. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam pasal 5 Undang-Undang dimaksud, menurut jenisnya, bank terdiri dari: yang pertama, bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank perkreditan rakyat adalah bank yang memberikan simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Pada prinsipnya, kata Mr. Brady, bank haruslah memberikan pinjaman, sebab kalau tidak memberikan pinjaman, bank akan rugi karena dia harus membayar bunga deposito, tabungan, dan juga giro dari para penabung yang menyimpan uangnya di bank. Bank harus menyalurkan pinjaman dengan tepat sasaran. Proses pengajuan pinjaman bank: pertama, permohonan kredit; kedua, analisis kredit; ketiga, keputusan kredit; keempat, perjanjian kredit; dan yang kelima, pencairan kredit. Pinjaman modal usaha. Pinjaman atau juga dikenal dengan utang adalah pemberian sejumlah uang dari pihak pemberi utang kepada peminjam yang akan dibayarkan kembali kepada pihak pemberi utang dalam bentuk biasanya angsuran berkala dari peminjam. Peminjam biasanya akan dikenakan bunga tiap kali membayar angsurannya. Modal usaha adalah uang yang digunakan sebagai pokok atau induk untuk melakukan bisnis guna menghasilkan kekayaan. Modal berupa yang sangat penting keberadaannya dalam sebuah bisnis, sebab modal uang inilah yang nantinya akan dikelola melalui proses bisnis. Macam-macam kredit atau pinjaman. Yang pertama, kredit berdasarkan kegunaan dibagi menjadi dua, yaitu kredit modal dan kredit investasi. Yang kedua, kredit berdasarkan jaminan juga dibagi menjadi dua, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit dengan agunan. Sumber modal usaha. 1. Pinjaman bank. Sebelum mengajukan pinjaman ke bank, sebaiknya realisasikan terlebih dahulu sebuah usaha, setidaknya selama minimal 6 bulan. Pengajuan kredit di bank adalah dengan menggunakan jaminan berupa surat berharga. 2. Pinjaman non-bank, dengan mengajukan ke perusahaan pembiayaan seperti koperasi. 3. Investor perorangan atau kelompok, dapat mengajak orang lain yang memiliki dana lebih untuk menginvestasikan uangnya pada usaha yang Anda kelola. 4. Reasing,
program pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan. 5. Pemasok. Pemasok memberikan dana dalam bentuk penjualan barang secara kredit. Supplier biasanya menawarkan kredit jangka panjang maupun pendek. 6. Kartu kredit. Kartu kredit hanya berguna ketika Anda membutuhkan uang dalam waktu yang mendesak. Perhitungan bunga pinjaman. Suku bunga kredit merupakan acuan dalam pengambilan keputusan debitur untuk menyetujui pinjaman yang diberikan oleh bank. Karena pembentukan suku bunga kredit oleh bank akan menentukan besaran angsuran dan bunga yang harus dibayar oleh debitur ketika meminjam dana dari bank. Rumus perhitungan suku bunga kredit secara umum adalah sebagai berikut. Bunga per bulan sama dengan P kali I kali T dibagi JB. Keterangan P merupakan pokok pinjaman awal, I merupakan suku bunga per tahun, T merupakan jumlah tahun jangka waktu kredit, dan JB merupakan jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Jadi bunga per bulan sama dengan pokok pinjaman awal dikali suku bunga per tahun dikali jumlah tahun jangka waktu kredit dibagi jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Metode dalam menentukan suku bunga kredit. 1. Flat rate, yaitu jumlah pembayaran pokok dan suku bunga kredit akan sama besarnya setiap bulan. 2. Sliding rate, suku bunga yang dibayarkan oleh debitur setiap bulannya akan semakin kecil. Dan yang ketiga, anuitas, yaitu jumlah angsuran yang dibayarkan debitur tidak berubah selama jangka waktu kredit, namun komposisi besaran angsuran pokok maupun angsuran bunga setiap bulannya akan berubah. Sistem perhitungan bunga kredit. Yang pertama, single interest, artinya bunga bank menghitung dari pokok kreditnya sedangkan bunga tunggakan tidak dihitung. Yang kedua, compound interest, artinya bunga bank menghitung dari pokok kredit ditambah dengan bunga tertunggak yang belum dibayar oleh debitur. Sistem perhitungan bunga pinjaman sesuai PSAK nomor 31 tahun 1994 ditetapkan sebagai berikut. 1. Bunga pinjaman yang tergolong performing menggunakan sistem accrual base, artinya bunga pinjaman diakui sebagai pendapatan bank walaupun belum diterima pembayaran dari debitur. 2. Bunga pinjaman yang tergolong non-performing atau kurang lancar, diragukan dan macet menggunakan sistem cash base, artinya bunga pinjaman diakui sebagai pendapatan apabila benar-benar telah diterima pembayaran secara efektif dari debitur. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.